Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa Batam TV. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program Dialog Khusus Batam Televisi. Dan hari ini Jumat 9 Januari 2026. Dan pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas mengenai perfilman Indonesia, khususnya film terbaru, film horor yang bakal tayang di bioskop Indonesia. Dan pemirsa, sebagai informasi untuk Anda, Indonesia tidak hanya dibangun dari sejarah yang tertulis di buku-buku sekolah saja, tetapi juga dibentuk dari kisah-kisah yang dibisikkan dari mulut ke mulut, melintasi sungai-sungai besar dan menetap di rimbunya hutan belantara. Dan pagi ini kita akan melintasi garis batas antara dunia nyata dan juga dunia yang selama ini hanya dianggap sebagai buah bibir masyarakat, terutama di Kalimantan, sebuah sosok yang meneror dalam kegelapan malam, hingga sebuah peradaban megah yang konon berdiri kokoh namun tak kasat mata di depan mata kepala kita sendiri. Nah, sosok ini adalah sosok Kuyang, sosok pemangsa yang menjadi ketakutan kolektif, dan Saranjada yang merupakan kota mistis dengan teknologi yang melampaui zaman yang terus menjadi teka-teki bagi para pencari fakta. Dan mengapa legenda original Kalimantan ini kini bangkit dan menguasai layar lebar Indonesia? Langsung saja di studio Batam TV saat ini hadir kedua narasumber kita yang merupakan para kreator dari film Kuyang. Dan yang pertama ada Bang Johansah Jumberan yang merupakan sutradara film Kuyang. Saya panggilnya Bang Jo ya? Iya, Bang Jo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang di Kota Batam. Selamat datang, suka sekali dengan Batam. Ini udah berapa kali ya ke Batam, Bang? Jujur ya, saya baru 2 kali ke Batam. 2 kali ya? Tapi saya suka Peps ya. Ini udah kemana aja nih, Bang? Kayak semua sih, udah belajar juga, udah makan juga. Mungkin sapa sedikit bisa di rumah, silakan, Bang. Iya, buat teman-teman di Batam, terima kasih. Dan kita dari film Kuyang di Hive Entertainment, terutama Saranjana Universe, semoga kalian mau menyaksikan film Kuyang nanti di bioskop. Baik, dan terima kasih juga untuk waktunya hadir hari ini di Batam TV dan menemani pemirsa Batam TV, terutama nanti ada launching film Kuyang ya. Betul, kan hari ini kebetulan kita ada screening atau disebut nonton duluan film Kuyang untuk warga Batam. Hari ini ya? Yes, baik. Dan selanjutnya ada Mbak Dayu Wijanto yang merupakan karakter Haji Saidah di film Kuyang 2026 ini ya. Ya. Sapa sedikit bisa di rumah, silakan. Halo pemirsa Batam TV, saya Dayu Wijanto, senang sekali berada di sini pagi ini menemani semuanya dan saya senang berada di Batam. Baik. Senang. Mbak Dayu ini merupakan kalau bisa kita bilang artis senior ya. Bisa dikatakan dibilang ya. Kalau banyak yang bilang itu benang merah perfilman Indonesia. Wow. Tapi kalau khusus untuk film horor, ini mungkin merupakan film keberapa gitu? Waduh, nggak ngitung juga sih. Nggak ngitung juga? Nggak ngitung juga, cuman ya sudah ada beberapa sih ya. Tapi kesannya orang tuh kayak lu mainnya horor terus, enggak sih sebenarnya. Kebetulan yang tayang-tayang ini banyak horor gitu. Tapi kalau untuk peran biasanya antagonis atau apa gitu? Dua-duanya. Dua-duanya dapat ya. Baik, terima kasih untuk hadir juga di studio Batam TV hari ini. Dan selamat datang di Kota Batam. Terima kasih. Ini pertama kali juga ke Batam atau udah sering ya? Ke syuting di sini dulu. Baik. Saya ke Bang Jo ya. Bang Jo, ini film Kuyang sebagai urban legend original dari Kalimantan. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bang mengenai latar belakang dan ide cerita sehingga hadirnya film Kuyang ini sebagai urban legend original dari Kalimantan gitu. Jadi film Kuyang ini sebenarnya adalah urban legend yang original dari Kalimantan. Kenapa disebut original? Karena dari bahasa akan menggunakan bahasa Kalimantan itu suku Banjar. Terus ada juga kita lokasinya itu hampir 100% kita lokasinya di Kalimantan. Jadi ini menurut saya adalah
film Indonesia itu jarang banget ya menyuguti yang mungkin di luar Pulau Jawa untuk sinema bioskop ya. Nah ini mungkin salah satu film yang mungkin penyegaran di sinema kita karena syutingnya 100% di Kalimantan. Gitu. Itu keunikannya dari film Kuyang. Sedangkan cerita Kuyang sendiri sebenarnya dari Sabang sampai Merauke sebenarnya udah tahu ya Kuyang itu ada mereka udah paham tentang Kuyang. Gitu loh. Kalau itu adalah kayak tentang seseorang yang mengaji ilmu sehingga dia berubah menjadi kuyang, yaitu kepalanya terbang dengan organnya, gitu loh. Jadi legenda ini udah ada di Kalimantan sejak turun-temurun gitu. Turun-temurun, dan ini bahkan sampai sekarang. Mereka mempercayai bahwa ini masih ada, gitu. Dan saya rasa ini juga sebuah organ legend yang memang dikenal di Nusantara kita. Karena di berbagai kota, tidak hanya di Kalimantan, penyebutan kuyang ini ada di kalau saya Sumatera Barat juga disebut pelasik, dan bahkan katanya di Kepulauan Riau ini disebut penanggal ya. Ya, penanggal. Iya kan, penanggal kan. Ya. Dan bahkan di negara tetangga juga ada, kayak di Thailand, di Myanmar sampai dengan Kamboja, itu ada penyebutan-penyebutnya. Kalau di Thailand itu Korasui namanya. Ya. Jadi itu jenisnya sama, yaitu adalah kepala terbang dengan organ-organnya. Gitu. Tapi apa yang menginspirasi Bang Jo ini untuk mengangkat kuyang ini gitu? Dan ini dari Kalimantan gitu. Ya, kita ingin sebenarnya banyak yang salah paham tentang kuyang. Ya. Banyak banget. Kenapa saya bilang pasti selalu berpendapat bahwa kuyang itu hantu. Ya. Orang meninggal terus menjadi kuyang. Maksudnya persepsi masyarakat umum kuyang itu hantu gitu. Iya, ya? orang yang meninggal terus berubah jadi kuyang gitu. Ya. Tapi enggak, sebenarnya orang kuyang itu masih hidup. Jadi kuyang itu adalah manusia biasa, tapi mempunyai ilmu yang bisa melepaskan diri dari kepala dan lehernya dengan tujuan ritual tertentu. Jadi dia bisa balik lagi jadi manusia normal dan hidup di masyarakat. Tapi ketika dia berubah jadi kuyang, jadi badannya ditinggal, dia pergi kepalanya itu, gitu loh. Untuk biasanya mengisap darah anak-anak dan wanita. Nah, di film Kuyang yang kita bangun, Kuyang pakai K ini, ya kan, Kuyang pakai K, gitu ya. Ini adalah original untuk meluruskan bahwa persepsi masyarakat tentang kuyang itu seperti ini loh adanya, gitu. Dan uniknya lagi film Kuyang ini adalah mungkin jarang di Indonesia film yang ngebahas tentang dari sudut pandang si kuyang. Ingat. Jadi kita mengangkat ceritanya dari sudut pandang si kuyang. Bukan, biasanya kan kalau film horor Indonesia atau film terutama film horor Indonesia ya, biasanya dari sudut pandang si korban. Korban datang ke suatu tempat, terus dia diteror atau diserang oleh makhluk astral, baru diceritain tentang makhluk ini. Begitu kan template-nya. Tapi kalau ini, film Kuyang ini adalah dari kuyang dari awal, bagaimana dia memutuskan, bagaimana dia akhirnya berubah menjadi kuyang, kenapa melatar belakangnya jadi kuyang, terus risikonya jadi kuyang, ini dijelaskan secara detail. Ada risiko jadi kuyang juga ya? Iya. Dan ini film yang sangat detail risetnya mengenai urban legend Kalimantan. Karena pas kami tayangkan ini di Kalimantan, orang Kalimantan setuju bahwa di film ini adalah yang seperti ini loh, yang benarnya kuyang. Originalnya seperti ini gitu ya? Mungkin lebih ke ceritanya ceritanya semua itu. Masyarakatnya, budayanya. Tapi kalau kita tahu kan di Kalimantan sendiri kan banyak kan suku Banjar ya. Ini nanti pakai bahasa Banjar kah? Kalimantan ini kan luas juga. Iya, betul. Ini seperti apa Bang? Ya, hampir 60-70% menggunakan bahasa Banjar. Bahasa Banjar. Terutama Budayu, Rio Dewanto, mereka itu latihan hampir 1 bulan lebih ya, untuk mendalami karakter untuk menggunakan bahasa Banjar. Tuh. Mungkin Mbak Dayu atau Budayu nih sebagai karakter Haji Saidah. Ini kan beradaptasi dengan budaya Banjar. Ini ceritanya seperti apa? Dari awal memang sudah dikasih tahu duluan sama dia ya. Kamu nanti akan berbahasa Banjar. Kemudian setelah saya browsing, kok ternyata Banjar itu ada beberapa. Nah saya ngomong sama dia, ini Banjar yang mana nih? Gitu seperti. Oh nanti akhirnya dari awal reading itu step by step sejak pertemuan pertama itu sudah diberi edukasi lah macam seperti ini dan latihan termasuk karakter yang akan ditanamkan ke Haja Saidah ini gitu. Jadi susah nggak sih belajar dialek bahasa Banjar gitu? Awalnya ya susah. Awalnya susah. Iya, awalnya ya. Karena kan bahasa Banjar itu bukan seperti mohon maaf bahasa Jawa yang sudah oke lah gitu ya. Bahasa Batak ya sudahlah, ya kan? Di Jakarta juga udah banyak kok. Sunda apalagi ya sudahlah gitu kan banyak. Bahasa Banjar itu termasuk jarang. Gitu. Mungkin hanya orang Banjar sama orang Banjar yang
biasanya ngobrol. Iya, betul. Iya. Karena masyarakat Banjar pun kalau bersosialisasi di Jakarta pun akhirnya menggunakan bahasa Indonesia kan. Iya. Padahal Banjar itu punya dialek-dialek khusus. Iya. Kayak ayunan-ayunan nadanya. Iya. Tapi setahu saya nih di Kota Batam sendiri ini banyak orang Banjar di sini. Bang. Betul, betul. Iya. Banyak orang Banjar di sini. Nah, kebetulan pas screening duluan ini juga salah satunya kami kebetulan mengundang kayak komunitas keturunan Banjar. Keturunan Banjar. Iya. Bubuhan Banjar. Bubuhan Dan sebenarnya. itu hari ini ya? Hari ini. Nanti malam. Ya, karena jujur kenapa salah satunya Batam yang kita pilih juga, teman-teman. Karena di Batam ini pada saat penayangan Saranjana, film Saranjana 2023 terus, penontonnya lumayan banyak, Bang. Kalau nggak salah kita tercatat hampir 50.000 lebih penonton yang berasal dari Batam. Dari Batam ya? Padahal kan Saranjana itu kalau tahun 2003 ditonton 1,2 juta lebih, dan salah satunya penyumbang terbesarnya itu di Batam. Jadi kalau mereka yang udah nonton film Saranjana, sebenarnya kalian harusnya sih nonton film Kuyang juga. Baik, ini kan tadi Abang bilang ada Saranjana dan juga ini Kuyang yang pakai K 2026. Ini prequelnya Saranjana. Ini hubungannya seperti apa, Bang? Jadi mengenai cerita film Kuyang ini adalah 7 tahun sebelum Saranjana. Artinya prequel itu kan sebelum. Artinya timeless-nya ya? Timeless-nya sebelum. Timeless-nya sebelum artinya. Ya, teman-teman, kalau kalian nonton Saranjana 2003 mungkin banyak hal-hal yang tidak dimengerti. Hal-hal yang mungkin terlalu cepat, nggak tahu penjelasannya kayak gini. Di Kuyang adalah kalian akan menemukan detail-detail jawaban itu. Gitu loh. Jadi di Kuyang itu kalian akan menemukan, oh ini yang di Saranjana kemarin, oh ini. Tapi buat kalian yang belum nonton Saranjana pun dengan nonton Kuyang tidak masalah, karena secara timeline kan dia sebelum. Ya kan gitu. Nanti misalnya nonton Kuyang dulu baru lanjut ke Saranjana, oke juga. Atau dibalik juga. Atau dibalik juga nggak apa-apa juga. Kalau mau nonton Saranjana dulu tapi nonton Kuyang lebih bagus juga. Tapi untuk latar film dari Kuyang yang 2026 ini biasanya mengangkat cerita mungkin sekitar tahun berapa gitu, Pak? Latarnya sekitar 2016. 2016 ya? Ya, betul. Baik. Kalau untuk cast atau pemain-pemainnya, ini siapa aja nanti? Oh iya, pemainnya itu salah satunya siapa sih yang nggak kenal Gio Dewanto ya? Ya. Ya, itu salah satu peran utama kita. Terus ada Putri Intan Kasela. Putri Intan Kasela ini adalah perwakilan Putri Indonesia Kalimantan Selatan. Ya. Terus ada Jolene Mary. Jolene Mary itu kalau salah dia Putri Indonesia juga. Terus dia juga Miss Internasional kalau nggak salah gitu. Ya. Terus ada Budayu Yang hadir secara langsung hari ini sama kita di Terus sini. ada yang mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu tahun 90-an, gen Bomel juga, gen Bomel dan milenial, pasti kenal dengan Om Begi Prima. Ini aktor laga legendaris. Dan dia kalau nggak salah sudah tidak pernah main layar lebar ya. Kalau nggak salah hampir 15 tahun ya, Bu. 15 tahun. 15 tahun, dan ini kembali lagi di film Kuyang. Tapi apa ini yang membuatkan mungkin Mas De Beri Prima ini yakin mau ikut gabung di Kuyang gitu? Ceritanya ya. Karena dia di sini menjadi orang yang wise, tokoh yang punya kesaktian di Kalimantan. Baik. Bayangin, kita nostalgia lagi dengan zaman karakter dia yang sangat laga gitu ya, punya ilmu kanuragan, kanuragan. Kalau di Amerika ada Rainbow ya. Rainbow ya kan, atau itu kan Bionel lagi kan. Di sini dia dengan gaya Pep sebagai tokoh yang punya kekuatan supranatural lah dalam artinya di Kalimantan. Dia memerankan tokoh Oto Ampung. Oto Ampung ini jadi ceritanya dulu itu dia adalah dari suku Dayak, tapi yang sudah bermasyarakat menjadi bagian dari suku Banjar. Gitu. Nah ini Ibu Dayu sendiri ini sebagai Haji Saidah, mungkin bisa dijelaskan karakter Haji Saidah ini seperti apa? Haji Saidah itu seseorang yang dia latar belakang ekonomi dia kaya. Haji Saidah itu kaya sekali, aduh perhiasannya. Biasa tradisi orang Banjar sendiri suka pakai emas gitu ya. Saya tahu gitu. Nah itu Haji Saidah banget. Tapi sebenarnya itu tidak hanya karakter orang Kalimantan loh, Sulawesi juga, beberapa Medan juga yang punya emas sampai segini. Saya yakin setiap suku ada loh. Di Jambi juga ada. Itu, ya, ada. Yakin juga di Batam kayaknya ada deh. Ya kan yang punya emas dipakai semua. Asli apa nggak tahu dah, pokoknya pakai semua gitu kan. Nah Haji Saidah itu seperti itu. Dia orang yang sangat kaya, berpendidikan, orang yang sangat dipandang lah di daerah tempat dia tinggal gitu kan. Di kota tempat dia tinggal tuh dia punya nama gitu. Sehingga ada satu pride tersendiri ketika dia mengambil menantunya ini, gitu.
Dia itu berkaitan nanti dengan ya jalinan cerita ini. Ya. Saidah adalah kunci. Baik, sebagai kunci dari film ini Haji Sebetulnya Saidah ya, tadi. sebetulnya. Jangan dilihat keseluruhan. Apa tuh gimana? Saidah adalah kunci. Kenapa? Kalau nggak ada Saidah nggak ada Kuyang, gitu. Tapi ini apa yang menantang bagi Budayu sendiri ini memerankan karakter Haji Saidah? Yang paling menantang sebetulnya adalah bahasa sih. Bahasa ya? Iya, bahasa. Karena itu tadi yang seperti dibilang dari awal bahwa bahasa Banjar itu kan jarang ya, Iya. jarang kita kenal gitu, pahami gitu. Saya senang karena mempelajari sesuatu yang baru kan. Artinya ternyata Indonesia ini begitu kaya Kaya bahasa gitu ya. sekali, kaya sekali. Dan yang paling menantang lagi adalah ya memang sih sutradaranya orang Banjar dan beberapa pemain juga orang Banjar, jadi saling mengenal lah ya. Saya bisa tanya sama Putri, kadang-kadang sama, ya udah pasti sama beliau. Kalau kita belajar satu bahasa yang baru, alangkah baiknya kalau kita terjun langsung ke tempatnya, ngerti nggak? Ke berbaur langsung ke sana langsung, gitu ya. Nah itu baru benar-benar terlaksana dan terjadi itu ketika kita sebelum syuting kan kita berangkat ke sana awal ya, sebelum berapa hari sebelum syuting gitu. Nah itu juga membantu sekali. Ini Bang Jos sendiri orang Banjar gitu. Iya, saya Mungkin bisa sedikit bahasa Banjar nih gitu. bukan sedikit lagi, emang penggemar Mungkin ada apa? Menyapa atau kalau pemirsa. ya, halo bubuhan Batam, jangan kada ingat nonton Kuyang. TV Batam. Itu salah satunya maksudnya halo Bubuhan, ya? bubuhan itu warga. Ya. Bubuhan itu kayak keluarga sih sebenarnya. Bubuhan itu salah satu kalian. Bubuhan itu kalian, bubuhan Batam gitu. Kalian warga Batam, jangan lupa kada itu tidak. Kada ingat, berarti kan jangan lupa. Bukan lupa ya, biasanya kada lupa. Kalau kita sebenarnya kada ingat. Ingatan. Jadi emang agak unik di sini bahasanya kayak gitu. Sebenarnya mudah dimengerti, mudah dipahami gitu loh. Kalau nyebut saya itu ulun, kalau nyebut kamu itu ikam. Gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai cerita di Kuyang 2026 ini secara umum seperti apa Bang? Gitu. Ceritanya mengenai apa gitu? Sebenarnya banyak yang kita mau pesan, titik pesan di film ini. Maksudnya ada pesan-pesan tersirat di film ini, terutama tentang komunikasi, tentang kesalahpahaman, terus tentang pilihan. Jadi kalau kamu salah pilih ambil sesuatu, kamu nggak bisa ngulang lagi. Di film Highland film kita seperti itu. Karena ini kan filmnya membawa dari awalnya tentang orang biasa, terus tiba-tiba yang sebenarnya juga membenci Kuyang. Tidak maksudnya mempertanyakan kok masih ada sih ilmu kayak gini. Lebih tepatnya dia itu juga nggak percaya masih ada yang sampai ternyata dia jadi kuyangnya. Akhirnya dia sendiri jadi kuyang gitu ya. Dan menjadi melatar-belakangi jadi kuyang itulah. Makanya saya bilang itu ada salah pilihan yang diambil. Nah pilihan ini kalau kalian nonton Kuyang sebenarnya kalian akan memahami pilihan jadi kuyang itu adalah pilihan hidup. Bisa dianalogikan ke hal lain. Misalnya apakah dia salah langkah? Pilihan yang salah dan sebagainya sehingga berakibat efeknya ke diri dia. Nah ini menjadi menarik ya, seperti yang saya menambahkan apa yang dibilang Mas Jo. Jadi di film ini memang kita tuh dituntut untuk secara tidak langsung memperhatikan dari awal itu seperti apa step by stepnya. Jadi itu yang sering kali terjadi pada kita sehari-hari. Itu tadi ada pemeran Kuyang ya, kata dari awal dia ngomong, emang zaman sekarang masih ada ya ilmu kayak gini. Dan kemudian suatu saat nanti, dia mungkin juga tidak sadar, dia juga tidak tahu bahwa akan terjadi itu. Dia juga pasti tidak merencanakan itu terjadi. Dia sendiri jadi kuyang. Kan sering kita begitu, ngerti nggak? Kita ngomong, kapan ya kue kesini misalnya, tiba-tiba, gue nggak suka lo sama dia, jadinya sama dia. Misalnya gitu kan. Atau yang jadi bahaya adalah tadinya tidak menjauhi narkoba, ternyata dia pelaku narkoba. Ayo. Benar. Itu bisa jadi kan? Jadi, kayak gitu loh. itu sangat, film ini sangat relate gitu loh dengan kehidupan kita sehari-hari. Satu lagi pelajarannya adalah ucapanmu adalah doa. Kadang jaga ucapan ya. Jaga lisan. Karena di sini juga banyak membawa tradisi ya. Nah, sangat Highland kita di sini adalah sebenarnya ada
di suatu keluarga ini percaya dengan ramalan. Karena di Kalimantan itu sebelum menikah itu biasanya pasangan itu kayak diramal, oh ini cocok nggak ya, nanti bahagia atau enggak gitu loh. Nah pada saat kebetulan peran utama kita yang mau menikah ini dapat ramalannya buruk, tapi mereka lanjut menikahan. Tapi karena itu menjadi ketakutan kolektif, akhirnya itu jadi kenyataan kan. Nah kayak gitu sebenarnya banyak sesuatu orang yang takut dengan masa depan sehingga mereka kehati-hatian itulah yang menjadi bencananya sebenarnya gitu loh. Ya kan? Betul, benar. Iya benar. Nah, banget. film ini banyak banget maknanya. Jadi kayak ini sebenarnya kalau yang udah nonton banyak yang bilang ini bukan horor sih sebenarnya, tapi tamparan horor di kehidupan. Tamparan kehidupan ya. Iya. Jadi banyak pelajaran-pelajaran message yang karena kalau buat betul. pemirsa Batam yang nanti nonton mengharapkan kayak film ini ditakut-takutin, sebenarnya film ini tidak mengarah ke arah jump scare yang berlebihan nggak. Hampir sebenarnya film ini horornya itu lebih kepada horor kehidupan, perilaku manusia dan sebagainya kayak gitu. Jadi bukan unsur dari setan, bukan setan ya, kita sebut Kuyang ini kan bukan setan. Dari monsternya si Kuyang ini bukan ini sebenarnya sumber ketakutannya itu. Ketakutan bagi manusia. Bahkan wajahnya Kuyangnya pun nggak seram kok. Nggak serem gitu. Nggak. Baik Bang Jo, Mbak Dayu kita tahan dulu bincang kita. Bisa bantu jangan kemana-mana karena dialog khusus mengenai film Kuyang 2026 akan kita lanjutkan sesaat lagi. Jujur kapian bah, kau menghapuskan nasib babilangan bubuhannya tuh. Mereka itu udah saling mencinta. Lebih baik kita membantu dan menolong mereka saat itu terjadi. Ulun bersedia menerima ilmuku yang ini dengan segala konsekuensinya. Menunggu ikan bisi anak mungkin itu saat ini sulit terus. Makanya kami punya rencana buat Ikam dan Badri. Rencana? Jalan satu-satunya Badri harus babini lagi. Ada kuyang terlihat di kampung kita sini. Ikam cek rumah Ikam Pang. Kalau Pina harus melihat kenapa-napa. Ya baik pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus dan kita masih membahas mengenai film Kuyang sebagai urban legend original dari Kalimantan dan kita masih berbincang bersama Bang Johansah Jumberan yang merupakan sutradara dari film Kuyang serta ada Ibu Dayu Wijanto yang merupakan karakter Haji Saidah di film Kuyang. Kita masuk di segmen kedua pemirsa. Mungkin saya ke Bang Jo. Bang Jo, ini mungkin bisa cerita sedikit Bang gimana proses syuting
dari film Kuyang ini? Film Kuyang ini sebenarnya yang lama itu di naskah. Naskah ya? Iya, Baik. penulisan naskah film Kuyang ini hampir 6 bulan sebenarnya. 6 bulan itu ditulis saya sama satu lagi Pak Asap. Pak Asap ini adiknya Gari Nugroho. Mungkin kenal ya dengan sutradara yang cukup membanggakan di Indonesia, dan ini adiknya juga, dan dia salah satu penulis Kodrat 1 dan 2. Film Kodrat yang cukup terkenal juga, banyak lah, dan kami berkolaborasi untuk nulis itu. Baru setelah itu, ini sebenarnya syuting film ini 2024. Dua tahun lalu ya? Nggak sampai sih sebenarnya, karena syutingnya itu di bulan September, gitu loh. 17 sampai 7 Agustus September. Kenapa? Karena kita bertepatan dengan Lomba Dayung. Kan di trailernya ada pacu jalung juga kan, Lomba Dayung. Nah, sebenarnya ini budaya Kalimantan banget. Budaya Kalimantan juga, budaya Melayu juga kan. Nah, makanya kalau teman-teman di Batam atau di Riau ini pasti dekat banget dengan budaya Melayu, karena kita juga ada adegan balap perahu, pacu jalur, kalau kita jalurnya juga di sini, dan kita disebutnya biasanya banyaknya pacu jalurnya dengan perahu naga, gitu loh. Tapi hampir sama lah, setiap 17 Agustus ada. Nah, itu kenapa kita syuting 17 Agustus, biar adegan tadi real dengan masyarakat di sana juga, gitu. Dan syutingnya 100% ke Kalimantan. Iya, kita bawa semua pemain selama syuting itu hampir sebulan kita sebulan di sana gitu. Yang lama itu sebenarnya kenapa tayang 2026 awal ini, karena ada proses special effect atau CGI. CGI-nya itu kita hampir 1 tahun. 1 tahun. Karena kita pengen animasi atau CGI-nya Kuyangnya itu realistis. Nah, kita memakai studio CGI terbaik di Indonesia, yaitu yang memenang Piala Citra 2 tahun berturut-turut. Itu Studio Lumin, dia tahun ini menang Piala Citra untuk special effect juga. Jadi kalau nonton film Kuyang ini, saya rasa kalian tidak akan kecewa dengan special effect-nya. Gitu. Karena kita ngerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita juga udah tadi lihat trailernya gitu ya. Itu apa yang difokuskan di trailer tadi, Bang? Kita fokuskan sebenarnya kalau di trailer tadi sebenarnya sebagian dari inti cerita udah ada. Bahwa film ini adalah film keluarga. Film keluarga tentang bagaimana sebuah hubungan, terus yang paling headline kenapa tadi ada Budayu juga di trailer, karena ini adalah pasangan yang mertuanya ikut campur. Jadi headline itu udah jelas, bagus. Setelah itu kita juga tadi banyak penampakan Kuyangnya, kita udah kasih spill, lihat. Nah, itulah yang kita akan tayangkan. Memang ini yang di trailer hanya sebagian ya, kita bilang. Tapi kalau kita lihat karakter dari Rio Dewanti sendiri itu sebagai apa di anaknya dia? Anaknya Haji Saidah. Haji Saidah itu punya 2 anak, Rio dan ada satu lagi cewek gitu. Badri. Dan dia yang punya mantunya yang akan menjadi itu. Tapi kan biasa kita syuting film horor ada pengalaman mistis. Nah, sebagai karakter Haji Saidah ini ada pengalaman menarik nggak? Gitu? Pengalaman menarik di dalam adegan, iya. Ada beberapa yang saya suka banget adegan itu, scene itu saya suka. Tapi kalau mistis tidak ada. Malah happy karena kan situasinya berbeda ya. Lokasi kita syuting itu banyak jukung lewat, terus jual ikan murah, lucu-lucu deh pokoknya, menyenangkan kok, Karena vibes Kalimantan itu kan sungai ya, sungainya gede-gede ya, dan jadi kemana-mana kita ada banyak menggunakan perahu gitu. Jadi kemana-mana syutingnya, dan syutingnya kata-kata kenapa saya bilang film ini juga berbeda, lokasinya itu rumah apung, rumahnya memang di bawahnya kawah. Kayak rumah panggung ya. Kayak rumah panggung. Iya. Dan itu kita benar-benar bukan hanya sebuah latar, tapi itu kehidupan mereka di situ. Iya. Itu. Realnya kehidupan masyarakat Banjar seperti itu. Seperti itu, dan dekat dengan sungai. Dan karakter mereka itu memang di situ. Gitu loh. Yang mereka ceritakan itu bukan, kalau biasa kan ada film cuma template aja. Kalau ini latar hidupnya memang di situ. Gitu. Baik. Nah, ini mungkin apa pesan utama yang disampaikan melalui film Kuyang ini? Mungkin saatnya buat kami sebagai pembuat film ya, saatnya bikin film horor itu bukan hanya sekedar menakutkan, menakuti aja, tapi membuat cerita yang bagus dengan latar budaya. Karena menurut saya banyak banget sebenarnya horor yang berlatar budaya, tapi hanya mengambil ketakutannya aja. Ya kan? Maksudnya gini, dengan latar budaya si A, terus tiba-tiba dibikin horor, jadi kesannya budaya si A ini horor banget sih. Horor banget sih, menakutkan gitu ya. Nah, di Kuyang ini sebenarnya tidak seperti itu. Kalau kalian nonton Kuyang atau Saranjana, vibes-nya itu akan berbeda.
ini adalah petualangan budaya, petualangan memang ada mistisnya, memang ada yang mungkin tidak sesuai dengan logical, tapi yang kita sampaikan ini adalah bagian dari masyarakat atau budaya yang sebenarnya kalian bisa menikmati film tanpa harus ditakut-takutin. Nonton horor, iya ketegangan, ketakutan, tapi insight terakhirnya, hasil akhir dari nonton film ini adalah petualangan budaya sama pesan-pesan yang sebenarnya kita sampaikan dari tontonan film tadi. Baik. Nah, saya ke Mbak Dayu. Mbak Dayu kan ini kan banyak adegan syuting. Ini mungkin ada yang paling berkesan. Adegan yang paling berkesan selama syuting film Kuyang ini. Ada dua yang paling saya suka sekali dari adegan ini adalah dari keseluruhan adegan saya. Satu adegan setrika, yang satu adegan diguyur, dan nanti adegan diguyur itu akan, makanya para pemirsa Batam TV, kalau nonton Kuyang tunggu sampai kredit title-nya muncul, karena Iya, jangan keluar ya. Iya, karena memang jangan keburu. Ya. Memang ada saatnya yang nama-nama kita sudah terpampang, tapi itu bukan berarti filmnya selesai. Jadi Masih banyak lagi. stay dulu, tahan dulu, sabar dulu, karena di belakang ini masih ada cerita yang sangat menarik, gitu. Termasuk ada kota Saranjana dan sebagainya. Baik. Saya yang diguyur tadi, itu diguyurnya itu beneran ya. Benar-benar diguyur ya. Diguyurnya air kotor lagi. Iya, karena Dia udah masalahnya bilang. film ini kan bagian dari Universe Saranjana. Iya. Jadi banyak kredit-kredit title yang akan melihat prospek dari film ini ke arah mana. Gitu loh. Maksudnya film memang setelah selesai itu film selesai. Yeah. Cerita Kuyang selesai, tapi ketika kalian selesai nonton kan biasanya kalau ada film-film itu kredit title, terus nanti ada biasanya satu scene adegan lagi. Nah itu layak ditunggu. Layak ditunggu ya. Ya jangan bubagan dulu gitu loh. Ini Bang Jo sendiri untuk sebagai sutradara film horor, ini yang pertama kah untuk film horor atau seperti apa? Ini film ketiga. Film ketiga. Iya, debut saya pertama itu Saranjana Kota Gaib. Ya, alhamdulillah sambutan penontonnya itu 1,2 juta penonton. Yeah. Itu pertama kali saya duduk sebagai sutradara. Film kedua tahun kemarin 2025 sebenarnya tayangnya. Enggak, tayang 2024 awal. 2025 25 ya. Awal dia lupa karena ikut main juga. 2025 awal Syutingnya itu 2024. film Iblis Dalam Kandungan 2. Lumayan juga penontonnya hampir 300.000 penonton gitu loh. Dan menggembirakannya film itu disambut hangat di negara Middle East terutama Pakistan. Baik. Kita tayang hampir 1,5 bulan di 1,5 bulan Pakistan. di sana. Ya dengan didubbing bahasa Pakistan. Oh, bahasa Urdu namanya. Bahasa Urdu. Bahasa Urdu. Jadi film kita itu vibes-nya berasa film India ya. Iya. Dan kita ngeliatin dan itu diterjemahkan. Dan tahun ini awal tahun 2026 29 Januari akan tayang film Kuyang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya pengalaman Mbak Dayu sendiri bekerja sama dengan Bang Jon seperti apa gitu. Menyenangkan sekali. Jadi awal saya ketemu dengan beliau ini kan waktu Iblis Dalam Kandungan 2 ya. Iya. Tahun 2023. Aduh, siapa sih ini gitu kan. Terus saya browsing, oh yang bikin Saranjana. Yeah. Oh, dan ke belakang lagi sebelum Saranjana ternyata ada beberapa film-film lain kan. Yang sahabat saya sendiri main di situ, teman-teman saya banyak komedian yang stand up komedian yang main di situ. Oh, oke, gitu kan. Beberapa juga saya nanya, "Cok, lu pernah sama ini ya? Orangnya gimana?" Dah kok, oke kok gitu kan. Oke. Begitu ketemu, kita tuh cepet akrab. Cepet akrab gitu. Sama-sama cancer kita. Iya. Jadi benar-benar yang ya apa ya, saling memahami aja, ngerti aja gitu loh gitu. Tapi dari Bang Jon sendiri menilai sosok Mbak Dayu seperti apa? Awal pertama kan film Ibu ini kan banyak banget ya. Ya. Kalau dicatat tuh kayaknya film nasional dia tuh hampir 60 film. 60 film gila. Bayangin Lebih 60 sih, film, lebih. 60 judul loh, gitu loh. Bayangin Wikipedia nulisnya panjang banget kali ya. Iya kan? Kalau dibilang passion panjang banget ke bawah kali ya gitu. Nah, saya udah kenal banget secara sosok dia di film Indonesia, tapi pribadi enggak. Ya. Biasalah kita kenal sama sosok tapi belum tentu Karyanya kenal ya, ya. gitu. Pas ketemu ternyata kok Ibu ini seninya luar biasa ya. Dia bisa ngolah dan Ibu ini sangat tertantang, dia mau pekan apapun. Yang lucunya lagi maksudnya gini loh ya. Si Ibu ini
jadi maksudnya ibu-ibu warga Tionghoa oke. Bisa gitu ya. Warga Batak. ibu-ibu Batak juga bisa masuk. Sunda. Ibu-ibu Jawa bisa masuk juga. Nah, sebenarnya saya mengasih Haji Saidah itu agak khawatir. Ibu Ya. itu nanya sama saya, ayo dong saya cocok loh jadi anaknya Gio Dewanto. Karena Gio Dewanto udah dipilih duluan. Jadi mamahnya Gio Dewanto itu cocok loh, kata dia gitu. Dia spill ke kita gitu kan. Maksudnya diajakin dong, karena dia tahu Gio Dewanto main di film Kuyang. Ibu belum dapat Haji Saidah itu. Bentar ya Bu ya, saya bentar. Ibu ini cocok gak sih Kak, dengan bahasa Banjar? Terus tiba-tiba saya suruh, ibu dandan dulu dong pakai kayak gini. Oh, Pas dicoba? dia dicoba kan dandanan ibu-ibu Banjar lah, acil-acil Banjar gitu. Maksudnya saya pengen lihat ya, pas sekali keluar berubah banget. Oh, oke. Boleh gitu. Jadi didandanin gitu, jadi haji gitu, jadi hajah gitu dan sebagainya Bu ya. Iya. Dengan emasnya yang banyak gitu loh. Bagus saya 100% Yakin, menyerahkan karakter ini ke ibu ini. Itu lucu sih, Mas ya. Jadi pas itu kan kami namanya tes look. Jadi benar-benar pas didandanin pakai apa namanya Mas? Bulang ya, itu kan pakai bulang itu kan yang buat orang apa ya? Maksudnya naik Ibu-ibu haji kan bulang gitu. Dandanin gitu. Bagus Begitu dia jilbab gitu. Begitu keluar tuh semua orangnya kayak, wow, bagus loh. Bagus loh. Bagus ini. Gitu. Ya alhamdulillah semua sudah jodohnya gitu ya. Jodohnya emang gitu. Walaupun awal-awal jujur ibu yang spill aku dong gitu. Iya. Saya masih syuting filmnya dia yang Masa lain. film-film yang lain masalahnya. Dan mereka itu sudah mulai masuk ke Kuyang, sudah mulai persiapan lah gitu. Persiapan karena beda tim. Aku nanya lah sama produsernya, Mas Victor siapa yang jadi ini? Kayaknya Rio Dewanto. Aku dong jadi mamanya. Wajahnya mirip. Emang harus begitu kayak jalan. Tapi bekerja sama dengan Rio Dewanto sudah beberapa kali juga. Dan kenal dia kan udah lama ya. Baik. Nah, saya ke Bang Jo. Ini kan sebagai urban legend kalau kita bilang. Betul. Ini tantangan terbesarnya mengangkat film dari urban legend ini seperti apa? Gitu. Tantangan terbesar adalah bagaimana masyarakat Kalimantan itu maksudnya menerima film ini. Benar kan? Karena kita kan mengangkat sebuah daerah ya, pasti akan ada mitos-mitos atau yang sudah melekat di masyarakat kehidupan mereka lah gitu. Nah ketika film ini ditayangkan tapi mereka nggak setuju dan tidak suka, berarti kan itu kegagalan saya juga sih sebenarnya untuk menerjemahkan film ini. Dan alhamdulillahnya kami udah mencoba tayang film ini di 2 kabupaten di Kalimantan Selatan, 2 kabupaten yang sana. Dan antusiasnya luar biasa. Artinya responnya cukup baik gitu ya? Bagus. Padahal kan tiket itu dijual ya. Kita hanya dalam waktu 8 jam, tiket kita hampir terjual ribuan. 8 jam buka gitu. Kalau boleh saya tambahkan itu bukan cuma respon yang bagus ya Mas. Artinya penerimaan mereka terhadap jalinan cerita ini dengan Banjar-Banjarnya ini tradisional Banjar whatever lah itu mereka menerima. Oh oke, memang begitu. Originalnya seperti ini gitu ya. Bahkan otentik. Yang uniknya lagi ya, semua orang beranggapan Budayu adalah orang Banjar. Bener, sumpah. Mereka tuh nggak percaya kalau mereka Budayu itu bukan orang Banjar. Sampai kan mungkin mereka kan bukan penonton film layar lebar ya, gitu loh. Sehingga lupa kalau Budayu itu banyak di film Indonesia gitu. Setelah nonton film ini mereka lupa karena karakternya kan beda, ada kostumnya juga gitu loh. Ya Bu ya, kostumnya itu yang membuat ibu itu berbeda. Sehingga semua orang itu yang makan Haji Saidah ini emang orang Banjar ya? Banyak saya gitu. Sampai saya bilang, "Enggak, dia bukan orang Banjar." Ada puluhan ibu-ibu datangin ke saya hanya untuk mengkonfirmasi kalau ibu ini orang Banjar. Berarti berhasil nih perannya Haji Saidah ya. Ya Allah, amin. Biasanya orang datang ke saya, "Pian dari mana Banjarnya sih?" Iya, datang bahasa Banjar. Jadi jadi tahu banyak bahasa Banjar sekarang gitu. Iya. Baik, kalau Mbak Dayu sendiri hadir di perfilman Indonesia ini sejak kapan ini? Sebetulnya sejak tahun 2005 ya. 2005. Tapi memang belum di tahap-tahap yang dapat scene yang bagus atau role-nya itu yang oke lah. Benar-benar dari mengawal itu dari nol dan itu benar-benar yang karena teman-teman sendiri kan. Yang ngajak itu kan teman-teman sendiri. Jadi ya apalah katakanlah ekstra sekali awalnya mengawali itu benar-benar figuran gitu loh. Baik. Tapi selain film itu pernah sinetron kah atau yang lain gitu? Enggak. Film. FTV pernah. Iya, enggak.
FTP ya. Ya. Ini saya ke Bagjo. Bagjo, bagaimana riset yang dilakukan nih agar kisah Kuyang ini selalu tetap otentik gitu? Nah itu dia, karena saya akamsi kali ya. Akamsi ya, Karena lahirnya kan saya sampai Kemaja kan memang di Kalimantan. Bagus setelah itu saya di Jakarta untuk sekolah kan, kuliah gitu. Dan akhirnya menetap di Jakarta. Tapi keluarga saya 100%, ibu saya, bapak saya gitu, itu semuanya asli Kalimantan, dan keluarga saya masih di Kalimantan. Kebetulan saja saya merantau ke Jakarta kan gitu. Terus di situ saya dari kecil sebenarnya udah deket dengan mistis-mistis ini, dari bapak saya, dari keluarga saya menceritakan. Udah melekat ya? Iya, tetangga saya misalnya, tetangga lagi digigit kuyang tuh, gitu bang, sampai segitunya gitu loh. Terus tiba-tiba kita lagi kecil ngelihat kan ada, ya kan biasanya digigit itu anak kecil kan, anak kecil atau balita gitu. Tiba-tiba kita datang, oh iya ada gigitannya ya, kita lihat. Jujur secara pribadi saya belum melihat secara langsung Fisiknya gitu. ya, tapi bukti-bukti digigit-gigit itu sering kita lihat. Baru digigit kuyang nih, atau cerita-cerita yang sering mainin ya. Jadi kalau ditanya apakah saya riset, ya saya riset juga, akhirnya mencek juga ke masyarakat setempat dan sebagainya. Tapi lebih banyaknya dari karena saya tumbuh di tempat itu, akhirnya inilah yang saya sampaikan dari hasil saya tumbuh besar di sana. Pasti. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit sosok Kuyang itu sendiri seperti apa? Itu menampakkan Kuyang itu seperti apa? Mungkin Nih seperti ini. seperti ini. Ya, ini kalau Kuyang, kita digambarkan ya, ini mungkin saya bawa ya. Kuyang ini lucu sebenarnya. Kuyang seperti ini, mungkin ke kamera gitu ya. Nah, ini Kuyang itu seperti ini, kepala, terus dia kalau kata Budayu ini angkingan. Ada usus, ada hati gitu ya kan? Paru. Dia kan Nah, ini kan jadi ini kepalanya terbang, bawa organ-organnya. Ya. Nah, ini biasa badannya ditinggal, Bang. Badannya ditinggal. Kalau katanya kalau ada yang nemukan badannya, dia nggak bisa balik lagi. Baik. Apalagi kalau badannya diisi macam-macam, misalnya diisi beling, diisi apa gitu. Makanya sebenarnya Kuyang itu sebenarnya nggak punya kekuatan yang aneh-aneh selain terbang, Bang. Gitu loh. Bukan yang super power gitu, enggak. Karena dia kan sebenarnya menjadikan Kuyang jadi Kuyang itu adalah untuk dia mendapatkan keabadian dan kecantikan. Baik. Tapi ada cerita sedikit dari saya sebagai orang Riau gitu. Iya. Ini Kuyang sendiri ini faktor dari keturunan gitu. Kita nggak mau jadi Kuyang gitu, tiba-tiba harus gitu. Ada. Ceritanya? Jadi Kuyang itu ada beberapa jenis. Tujuannya juga ada beberapa macam. Ada yang buat kekebalan sama kecantikan, ada yang buat untuk pesugihan dan kekayaan. Tapi tujuannya beda-beda. Nah, ada yang keturunan, ada yang disalin, Bang. Disalin Ya, disalin itu artinya gini. Nah, kalau ini yang unik yang lagi, Bang, di Kalimantan. Di Kalimantan itu kita sering mendapati iklan di mana ada iklan itu biasanya mau menyalin ilmu enggak? Mau menyalin ilmu enggak, nanti dikasih duit 50 juta atau dikasih mobil atau dikasih motor gitu. Karena katanya keluarganya nggak mau nyalin lagi. Dan orang yang punya ilmu Kuyang ini belum mati-mati, nggak bisa mati-mati. Karena kalau dia tidak lepaskan ilmunya, dia nggak bisa mati. Oke. Nah, artinya makanya harus ada penerus gitu. Ada penerus. Jadi Kuyang itu bukan duplikat. Kuyang itu nyalin ilmu. Itu. Nah, itu kan banyak yang tidak tahu kan tentang di Kuyang ini secara detail kita jelasin, Bang. Baik. Gitu loh. Bayangin. Itu sering loh. Ini benar di Kalimantan. Mungkin kalau teman-teman yang di Kalimantan lihat ini dengar kita di sini, pasti ada tuh iklan-iklan di mana misalnya, hey, kita lagi buka siapa yang mau nyalin ilmu, tetapi ini privat rahasia, nanti dikasih hadiah. Artinya karena saking keluarganya nggak mau nurusin. Artinya tradisi seperti itu masih dijalankan sampai sekarang. Masih ada juga. Masih ada, Bang. Tapi mungkin kalau dibilang banyak juga kan kalau orang bicara logika, masa sih kayak gitu ada gitu. Zaman sekarang gitu ya. Tapi mau dikata atau tidak, kadang-kadang ada aja. Ada. Saya kan orang yang maksudnya lingkungan saya kan besarnya seperti itu. Tapi akhirnya saya kan pindah ke Jakarta ya dengan lingkungan pendidikan dan sebagainya. Tetap aja ketika saya pulang pun kadang itu, dan mau bentuknya seperti apapun, menurut saya ya masyarakat itu akan membentuk pola pikir dan kolektifnya masing-masing kan gitu. Berarti kepercayaan turun-temurun ya. Iya, betul. Masih terjaga di daerah setempat gitu. Kalau saya bilang itu nggak mungkin, itu bohong, tapi nyatanya orang-orang di masyarakat selalu membicarakan seperti itu.
Dan seperti abang bilang masa kecil abang lihat bekasnya nih gitu Iya, bekas gitu. kuyang. Iya. Masa sih anak kecilnya digegitin ibunya Ya, ya? walaupun mungkin secara medis ya itunya Ya, beda mungkin. gitu. Beda Betul, lagi, betul. saya nggak tahu gitu loh. Analisisnya Ya kita beda. kan berbicara mungkin ada bicara medisnya dan sebagainya. Tapi yang jelas sebenarnya unsur kuyang itu pun sebenarnya ada mungkin dari turun-temurun itu yang saya dapat ya, Yeah. bahwa kuyang itu kan selalu menerornya ibu hamil atau ibu mau melahirkan atau Yeah. bayi atau balita gitu kan. Itu tujuannya apa, Bu? Biar anak-anak itu dijaga. Ibu anak bayi balita kalau di Kalimantan itu kan kalau nggak dijaga bisa jatuh ke sungai, Ya, bisa kenapa-napa karena dia hiperaktif dan sebagainya. Makanya disebutnya, yuk jaga jangan sampai kena kuyang. Akhirnya Ya, ibunya dijaga kan, lah ya. ibunya lebih banyak menjaga kan, filosofinya kan begitu ya. Atau wanita melahirkan itu kan rawan. Ya. Artinya maksudnya suaminya harus jadi suami siaga. Ya. Jangan sampai dikena kuyang katanya. Padahal maksudnya takut bisa jadi. Ya, masih Bisa make sense kan? Sebenarnya kayak gitu. Benar. Tapi itulah masyarakat kita uniknya dari Sabang sampai Merauke ada aja gitu. Ya, kita orang Jawa juga ada yang kayak gitu kan. Ada juga mitos-mitos ya. Baik, Abang Jo, Mbak Dayu, kita tahan lagi bincang-bincang Ya. kita. Bisa Tom TV, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Seru ya. Bujur kapian bah, kau menghapuskan nasib babilangan bubuhannya tuh. Mereka itu udah saling mencinta. Lebih baik kita membantu dan menolong mereka saat itu terjadi. Ulun bersedia menerima ilmuku yang ini dengan segala konsekuensinya. Menunggu ikan bisi anak, mungkin itu saat ini sulit terus. Makanya kami punya rencana buat Ikam dan Badri. Rencana? Jalan satu-satunya, Badri harus babini lagi. Ada kuyang terlihat di kampung kita sini. Ikam cek rumah Ikam Pang. Kalau Pina Rusmiati kenapa-napa. Ya, kita kembali lagi di dialog khusus filmku yang sebagai urban legend original dari Kalimantan. Dan kita masuk ke segmen ketiga, pemirsa, segmen terakhir kita kali ini. Dan saya mungkin ke Bu Dayu atau Mbak Dayu. Mbak Dayu, kalau kita lihat filmku yang 2026 ini menceritakan apa sebenarnya gitu? Apa yang wajib untuk kita tonton nih di 2026 ini? Ya, ini adalah salah satu tontonan wajib bukan karena saya main di sini, enggak, tapi ajakan ini sangat berharga buat teman-teman semua, para ibu-ibu atau remaja putri, remaja yang akan siapapun kalian
Ya. Film ini wajib ditonton karena apa? Ini memberi pelajaran yang sangat berharga buat kita sebagai wanita. Ya. Apapun itu, jangan memutuskan sesuatu dalam keadaan emosi. Menyesal kemudian itu tidak berguna. Ya. Dan seringkali apa yang berat di pikiran kita tidak semuanya itu seberat apa yang kita pikirkan. Kita kadang-kadang sering terbebani dengan pikiran ini jangan belum tentu seperti itu. Jadi ada film Kuyang ini memberikan satu pelajaran yang sangat berharga. Berharga sekali. Jangan memutuskan sesuatu dalam keadaan emosi sampai nanti akhirnya menyesal. Baik. Menyesal tuh nggak ada gunanya gitu loh. Tapi seperti yang Mbak Dayu bilang tadi, ini sebenarnya film Kuyang tuh seperti ini loh gitu. Iya. Sejarah Kuyang tuh seperti ini. Iya. Jadi film Kuyang ini salah satu yang bagian yang menarik adalah kita bukan cuma sekedar dibawa ke cerita mitos Kalimantan, legenda Kalimantan. Iya, kita semua tahu Kuyang. Ya udah, Kuyang itu seperti itu. Oh iya, dia mani kok gini. Dulu nenek gue pernah lihat Kuyang. Bukan begitu. Jadi film ini menjelaskan kepada semuanya Kuyang itu seperti apa. Bahkan bukan Kuyang itu seperti apa, prosesnya ini step by stepnya itu dijelaskan dengan sangat jelas. Jadi dari awal mohon kalau mau masuk gedung bioskop kencing dulu dah ya. Jangan nanti begitu hilang sedikit aja udah sangat sayang gitu menurut saya. Karena ini adalah step by step yang harus diikuti, adalah pembahasan atau bedah sebuah mitos yang selama ini keliru di masyarakat. Diluruskan oleh film ini. Iya. Dan ini pengalaman saudaranya juga sebagai akamsi tadi. Akamsi aja bisa salah ya kan? Ya, kita sebut sebagai ini saatnya Kuyang memberi klarifikasi. Sebutannya film ini Kuyang memberi klarifikasi nih. Kuyang juga punya perasaan. Kuyang tersakiti ya. Jangan. Kalau dari segi saudaranya atau Bang Jo sendiri, ini apa nih yang membuat film Kuyang 2026 layak untuk ditonton? Gitu? Buat saya sih satu ya, kita itu jarang banget mendapati cerita-cerita yang mungkin di luar dari Pulau Jawa, gitu kan. Untuk sinema ya, bioskop untuk bioskop. Menurut saya untuk saat ini saatnya lah, karena film ini tayang secara nasional gitu, dari Sabang sampai Merauke juga, saatnya kalian melihat Kalimantan, jelajahi Kalimantan. Kan nggak ada reason, nggak ada alasan kalian mau datang ke Kalimantan. Pasti nggak ada. Semua orang mungkin Kalimantan gitu ya. Nah, dengan film Kuyang ini sebenarnya kalian diajak jalan-jalan karena syutingnya, lokasinya, hidupnya, adat istiadatnya kelihatan. Kalau kalian dipaksa nonton dokumenter, menurut saya kalian akan bosan. Kalian tidak mau nonton dokumenter atau baca buku. Ngapain sih gue baca buku kayak gini, gak ada. Tapi ini adalah film, entertainment, bercerita, ya kan? Audiovisual, menyenangkan. Karena ada urban legend Kuyang juga. Nah, kalau kalian nonton film Kuyang, kalian akan dapat paket lengkap. Diajak jalan-jalan, menikmati cerita, ada ketakutan juga, ada dramanya, ada ketawanya, ada komedinya, dan tahu sejarah dan otentik Kalimantan seperti apa. Nilai plusnya saya jamin dengan nonton film ini kalian akan menemukan sinema yang berbeda, gitu loh. Akhirnya kalian menemukan ilmu atau edukasi baru lah, gitu loh. Dan menurut saya itu perlu, karena kita ini dari Sabang sampai Merauke, kita harus banyak budaya-budaya juga yang harus dikenal oleh masyarakat Indonesia. Ini bukan hanya untuk orang Kalimantan, tapi juga buat orang yang ada dari Sabang sampai Merauke, gitu. Artinya mitos-mitos horor itu tidak hanya banyak di Pulau Jawa saja, tapi di luar Pulau Jawa juga banyak. Indonesia kan kaya ya. Indonesia luas. Dan yang ditambah lagi, film Kuyang ini bukan skala yang main-main, gitu loh. Melibatkan aktor-aktor nasional yang punya nama, terus peralatan yang cukup lumayan dan CGI yang canggih, karena kami bisa jamin bahwa film ini memang agak berbudget lumayan besar, gitu loh. Jadi kalau kalian nonton, beli tiket di bioskop, kami jamin itu tidak mengecewakan kalian. Amin. Mungkin bisa di-spill nih, kapan tayang di seluruh Indonesia gitu? Oh ya, film Kuyang ini akan tayang 29 Januari, bentar lagi ya, mungkin sekitar 20 hari lagi lah dari sekarang, 29 Januari 2026, tayangnya di seluruh Indonesia. Jadi masyarakat Batam juga, ayo nonton film Kuyang nanti 29 Januari. Baik.
Nah, saya ke Mbak Dayu atau Bu Dayu. Bu Dayu, harapan sebagai insan perfilman Indonesia, untuk harapan dari Mbak Dayu sendiri untuk perfilman Indonesia ke depannya seperti apa? Mungkin perfilman horor khususnya gitu ya. Horor itu memberi warna dan banyak sekali punya market tersendiri ya di Indonesia ini. Kenapa sampai detik ini juga film horor masih sangat banyak dibuat. Harapan saya membuat film horor tidak apa-apa. Karena itu ya memang dari kecil kita sudah disuguhin mistis-mistis lah di Indonesia ini ya. Jadi hal-hal yang sangat wajar sekali. Tapi harapan saya adalah memberi, bukan cuma membuat sebuah film horor, tapi membangun sebuah film horor itu dengan kualitas. Dan memberi pengalaman menarik ya. Bukan pengalaman yang menakutkan. Ini serem banget loh, gila gitu. Maksudnya bukan bukan dilihat dari sudut itu, gitu loh. Memberi edukasi yang baik, memberi kualitas yang baik, jangan asal bikin misalnya gitu. Itu aja. Harapannya tentu baiklah terhadap perfilman Indonesia, semoga semakin beragam, semakin maju dan yang ini yang paling penting. Ayolah kita bersatu. Menyesuaikan misi dan visi ini bersama-sama, tidak ada lawan, tidak ada saingan. Kita semua bersatu untuk membangun sesuatu yang lebih baik di perfilman Indonesia. Yang makin berkualitas ya. Makin berkualitas, makin banyak negara lain juga bangga menyukai film Indonesia. Gitu loh. Khususnya di kawasan Asia Tenggara kita sekarang jadi role model. Salah satu nomor satu. Kita sudah menjadi tuan rumah di negara. Di Indonesia udah pasti kita lebih banyak ya. Catatan film Indonesia aja menyatakan penonton kita lebih besar dari film luar. Itu berarti kan kita udah tuan rumah di negara kita. Bahkan di Asia Tenggara, terutama kayak Malaysia atau Brunei atau bahkan sekarang Vietnam, beberapa negara Thailand juga menayangkan film Indonesia di bioskopnya. Mungkin karena film Indonesia itu kan banyak ya, tiap minggu ada, sehingga kita juga, tapi karena kita jangan bicara tentang banyaknya aja, tapi kita juga harus berbicara bahwa memproduksi film harus ada kualitasnya. Kualitasnya penting ya, nomor satu ya. Gitu loh. Baik, kalau dari Bang Jo, harapannya untuk perfilman Indonesia seperti apa? Kalau saya sih, karena saya banyak belajar juga, saya tahu saya banyak belajar, saya ingin bahwa selalu banyak genre-genre yang beragam. Mau disebut horor pun sebenarnya banyak loh. Horor itu genre-nya ada horor psikologi, ada horor thriller, ada horor drama, ada horor romance. Nah, yang ini salah satu adalah horor romance, kami bilang gitu loh. Nah itu jadi bikin horor, jangan juga membenci bahwa filmnya horor terus, tapi horor seperti apa gitu loh. Nah buat saya, buat perfilman Indonesia berharap genre-nya makin beragam, pelakunya makin banyak, dan banyak kesempatan di luar Pulau Jawa juga bisa menayangkan filmnya di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Bang Jo. Udah panjang lebar tadi menjelaskan untuk bisa di rumah, dan jangan lupa ini kita saksikan sama-sama film Kuyang ini bakal tayang tanggal 29 Januari 2026 ya. Dan hanya di bioskop. Dan sukses selalu buat Bang Jo, dan untuk proyek selanjutnya juga sukses. Amin. Dan Mbak Dayu terima kasih, dan tetap mewarnai perfilman Indonesia. Terima kasih. Baik, bisa demikian dialog khusus kita terkait film Kuyang sebagai urban legend original dari Kalimantan. Akhir kata, saya Herman Asyari beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih. Tahan dulu, Bang Jo.
Batam TV, inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau